Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Nah, pada kesempatan video kali ini lanjutan dari video part pertama tentang kita yang membahas wiring dan warna kabel di soket ataupun dari PCB lampu depan CBR 250RR ataupun CBR 150R yang K45R ya, yang produksi tahun 2021. Nah, untuk wiringnya itu sama. Nah, teman-teman bisa tonton dulu. Yang belum tonton part pertamanya silahkan tonton dulu di deskripsi, nanti saya sematkan juga untuk videonya. Nah, untuk lanjutan video part kedua ini kita akan coba untuk menyalakan lampunya ini, lampu depan, baik itu lampu utama maupun lampu alis DRL nya atau lampu sennya. Nah, kita akan tes menggunakan power supply 12 volt ya, jadi kita bisa langsung tes langsung ke arus 12 volt tanpa perlu kita tambahkan modul lagi ya, karena di bawaan PCB nya ini dia sudah tersedia modulnya sendiri ya. Nah, untuk soketnya, nah yang seperti ini ya teman-teman, ini sudah saya terangkan, catatannya juga sebelumnya sudah ada. Nah, catatan yang seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah saya terangkan di video sebelumnya. Kalau yang mau screenshot lagi silahkan, ini saya tampilkan dulu. Nah, oke ya, sekarang kita tes dulu untuk langkah pertama jalur-jalur kabelnya ya. Nah, ini saya posisikan dulu yang pas. Nah, ini saya siapkan juga soket, fungsinya nanti untuk sambung ke power supply nya, tapi ini bukan soket asli bawaannya ya, jadi warnanya memang agak berbeda. Nah, teman-teman fokus di warna yang di soket ini ya, yang asli, yang ke headlampnya. Nah, kita ambil arus yang masanya dulu di pin sebelah kiri paling atas. Nah, ini untuk kunciannya. Itu adalah arusnya untuk ground. Untuk ground lampu dekat, lampu DRL dan juga lampu sen ya. Jadi kita ambil arus groundnya. Nah, kalau di sini ketemunya di kabel warna kuning ini untuk ground. Sebentar, saya siapkan dulu power supply-nya. Nah, kemudian untuk lampu utamanya, jadi ketika kunci kontak on, motor ini sudah langsung mengeluarkan arus 12 volt itu di kabel yang warna biru garis putih, posisi nomor 2 ya, yang di atas ini. Nah, di sini posisinya, mudah-mudahan teman-teman bisa lihat ya. Nah, posisinya di sini kabel, cari aja kabel biru garis putih, itu adalah untuk plus lampu dekat sekaligus plus lampu jauh. Cuma nanti lampu jauhnya supaya bisa menyala itu harus ada arus massa ya, arus massa di kabel warna biru polos ya. Jadi biru polos di sini arusnya massa yang didapat dari saklar kirinya ya. Nah, untuk DRL ini kita ulas nanti setelah lampu utama dulu ya. Jadi ketika kita tambahkan arus plus di kabel biru garis putih, nah ini lampu utamanya langsung menyala ya. Nah, ini untuk lampu utama di bagian tengah dan di bagian pinggir ya, yang ke tengah ya. Paling ujung itu untuk lampu jauhnya ya. Nah, kemudian kalau lampu jauh, nah lampu jauhnya di sini kabel warna biru polos. Biru polos ini harus kita kasih arus massa ya, jadi bukan arus plus ya. Nah, biru polos ini ada posisi di sini. Ini saya sambungkan ke kabel ini yang prop hitam ini massa, yang prop merah positif ya. Jadi saya sambungkan dulu ke sini. Nah, itu untuk lampu jauhnya on ya. Teman-teman bisa lihat yang bagian pinggir. Di sini juga bagian pinggir ya. Kalau kita lepas,
Nah, jadi seperti ini. Teman-teman kalau mau memutus lampu utama, mau bikin saklar on off, jadi yang diputus itu bukan arus kabel hijau ya. Kabel hijau kan masa. Yang diputus teman-teman harus kabel warna biru garis putih ya. Jadi kalau biru garis putih kita putus seperti ini. Nah, jadi lampu utama tidak bisa menyala. Kemudian kalau kita dim ya, kita dim, itu juga tidak bisa menyala ya. Kita sambungkan ke ground karena arus plus lampu utama itu berada di biru garis putih. Kalau teman-teman mau bikin saklar on off, itu nanti harus dibuatkan modul relay agar ketika dim, kita gunakan dim, lampunya bisa on tanpa kita menghidupkan saklar on off lampu utamanya ya. Nah, ini untuk lampu utama teman-teman sudah jelas ya. Sekarang kita bagian ke lampu sennya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian DRL. Untuk DRL di sini ada yang unik ya teman-teman, untuk CBR 250RR ini dan CBR K45R ini. Untuk plus dari DRL-nya ini, nah dia harus mendapatkan 3 plus ya, 3 arus plus. Kalau hilang salah satunya, maka si DRL-nya akan mati ya, akan mati. Jadi begini, untuk DRL kiri kanan dia ada 1 plus, kemudian plus yang standby, kemudian satu lagi ada plus yang akan gantian nyalanya dengan lampu sen ya. Contoh misalnya di lampu sen kanan, kita ketika tekan sen kanan, maka arus plus yang ke DRL-nya yang di kanan dia akan terputus dan digantikan dengan arus plus untuk sen ya. Jadi lampu DRL kanannya ini akan mati, yang putihnya kemudian ganti dengan lampu warna kuning untuk sen. Begitupun sebaliknya yang di sebelah kiri. Di ketika di sen kiri, arus plus untuk sen kirinya dia akan terputus. Nah, yang memutusnya itu kalau untuk di CBR 250RR itu berada di saklar sebelah kirinya. Nah, sekarang saya contohkan dulu di sini. Untuk arus plusnya itu yang standby, kabelnya di warna coklat garis hitam, hitam garis coklat, kemudian biru muda garis putih, dan oranye garis putih ya. Di sini harus kita kasih arus plus dulu semuanya. Kalau kita kasih salah satu, maka salah satunya tidak menyala. Nah, saya mau kasih dulu arus di ketiga kabel ini, yang plus hitam garis coklat, kemudian biru muda garis putih, dan oranye garis putih. Nah, ini saya kasih kabel dulu, kasih arus plus 12 volt langsung. Bentar ya. Nah, jadi tidak muat ya untuk klipnya, saya kasih satu aja dulu ya biar mudahnya. Kemudian kita kasih ground di kabel hijau ya. Jadi kabel hijau ini untuk masa semuanya. Sini kita kasih arus negatif. Nah, biar mudah seperti ini. Oke, ini saya sudah kasih kabel, tapi saya sudah kasih arus plus di kabel hitam garis coklat, lampu DRL tidak menyala. Nah, sekarang coba kita kasih salah satu di kabel sini. Saya mau kasih dulu di kabel biru garis putihnya ya, biru muda garis putih. Nah, ini DRL sebelah kanan yang menyala. Kalau kita kasih yang oranye juga, DRL sebelah kiri menyala. Nah, seperti ini cara kerjanya ya. Nah, jadi kalau kita putus salah satu, ya contohnya saya cabut yang oranye, berarti oranye garis putih kita cabut. Nah, oranye garis putih kalau kita cabut, yang sebelah kiri mati DRL-nya. Atau yang biru muda garis putih kita cabut,
kita matikan DRL yang sebelah kanan yang off ya. Nah ini yang putih garis biru garis putih dan juga biru muda garis putih dan juga oranye garis putih itu didapat plusnya dari saklar ya, dari saklar. Kemudian untuk yang hitam garis coklat itu didapat arus langsung setelah kunci kontak ya. Nah ini coba kalau kita cabut yang hitam garis coklat dan kita kasih langsung arus ke yang oranye garis putih dan biru garis putih, si DRL tetap tidak menyala. Jadi untuk arus hitam garis coklat ini sangat penting ya. Hitam garis coklat ini kalau teman-teman mau mematikan lampu DRL nya ini sebenarnya bisa teman putus, cuma nanti ketika pas teman-teman ngesen itu harus teman-teman buatkan modul agar pas ketika desain dia mendapat arus juga ya. Nah jadi DRL nya ini dia kerjanya itu seperti apa ya, jadi ada tigrelnya, ada modul di dalam rangkaian sini yang mentigrel arusnya agar bisa standby di sini ya. Nah sekarang saya sambung lagi yang hitam garis coklat ya. Nah hitam garis coklat ini bisa kita matikan untuk DRL nya. Kalau DRL nya mau kita putus, kita gunakan sen aja bisa, langsung tinggal kita kasih arus plus di bagian area sen ya. Nah untuk arus plus area sen di sebelah sini, ini kita coba yang warna sebelah kiri dulu ya. Nah sebelah kanan ya. Nah ini sebelah kanan menyala walaupun DRL nya kita tidak kasih arus plus ya. Nah, kalau kita kasih arus plus standby DRL sebelah kanan. Nah, ini saya kasih standby seperti ini. Nah, ini kita anggap kita kasih arus standby terus. Nah, ketika kita ngesen sebelah kanan, lampu putih tidak mati ya. Nah, lihat tuh warna lampunya jadi kuningnya kurang terang ya, karena kalah sama warna putih. Nah seperti ini. Nah makanya yang biru muda garis putih itu dia didapat dari saklar kiri. Jadi ketika kita sen kanan, ketika kita tekan sen kanan, arus yang biru garis putih dia terputus ya, arus 12 voltnya dia terputus, digantikan dengan arus sen ya, makanya yang menyala jadi lampu kuningnya aja, yang lampu DRL nya dia akan mati. Begitupun sebaliknya. Nah seperti itu ya gambarannya teman-teman. Nah kemudian sekarang kita coba misalnya kalau groundnya ini terputus ya. Nah karena groundnya cuman ada satu ya, maaf ya agak batuk ya. Jadi kita lanjut lagi. Karena ground di sini cuman ada satu untuk ground lampu, baik itu lampu dekat dan juga lampu DRL maupun sen. Jadi ketika nanti teman-teman menemukan misal ya si lampu utamanya itu mati total, baik lampu dekat jauhnya dan juga lampu DRL nya juga mati. Nah teman-teman bisa cek dulu arus di bagian groundnya ya, untuk ground yang masuk ke lampu utamanya itu barangkali mungkin ada yang terputus atau digigit tikus bisa juga, atau mungkin pernah di utak-atik kabelnya kemudian salah potong. Nah itu harus teman-teman sambung kembali ya. Jadi arus yang kabel warna hijau itu jangan diganggu teman-teman. Kalau mau mematikan lampu utama, yang diputus adalah kabel warna biru garis putih. Dan jika teman-teman ingin lampu dimmer itu bisa menyala tanpa kita menekan tombol on off yang kita buat ya, teman-teman bisa menambahkan sebuah modul relay yang mana nanti berfungsi ketika kita tekan dim, dia akan menghubungkan arus 12 volt ke bagian lampu dekat yang ke headlampnya ya. Jadi otomatis nanti lampu dekat on dan lampu jauh juga nyala berbarengan. Nah mungkin segitu ya untuk gambarannya, untuk bagian jalur-jalurnya, dan untuk pin soketnya juga seperti ini.
Nah, jadi kesimpulannya di sini teman-teman, jika sudah dapat wiring untuk lampu depan, untuk menyalakan lampu depan, nah teman-teman bisa nanti untuk custom yang lain. Nah, ini saya mau lepas, coba perlihatkan PCB-nya. Saya lepas dulu untuk soket yang ke DRL-nya ya. Nah, jadi kesimpulannya begini ya teman-teman. Ini juga saya mau menjawab pertanyaan dari video terdahulu. Saya pernah masang lampu alis di motor CBR 150R x 45R ya. Nah, di situ dia bertanya fungsi dari modul atau PCB yang di dalam headlamp apa ya. Nah, jadi di sini fungsinya di sini adalah untuk pengatur tegangan yang nantinya masuk ke LED-nya ya, masuk ke LED lampu dekat, lampu jauh, DRL dan juga lampu sennya. Nah, di sini yang mengatur tegangannya. Sementara yang kabel ke soket luar ini, nah di sini arusnya 12 volt langsung itu bisa ya. Jadi seperti itu. Dan juga satu lagi kesimpulannya untuk teman-teman mungkin yang mau masang lampu tambahan, lampu alis running ataupun lampu devil atau demon, nah teman-teman bisa ngambil arusnya untuk input itu di kabel ini ya, hitam garis coklat ini. Nah, bisa ambil di soket sini ataupun dari sini juga bisa. Nah, karena ini arus yang standby ya. Kalau untuk sennya, nah teman-teman ambil di warna oranye polos dan juga biru muda polos ini. Ini untuk sen. Kalau teman-teman pasang lampu alis yang ada sen runningnya, baik itu yang modelnya RGB ataupun yang modelnya hanya satu warna ya, yang untuk lampu senjanya. Nah, bisa ambil di situ. Sementara untuk kabel oranye garis putih dan juga biru muda garis putih ini ya bisa teman-teman abaikan saja ya. Nah, tapi nanti kalau teman-teman ganti alis DRL, alis yang running, nah ini kan soket yang menuju ke bagian sen DRL-nya ya. Nah, ini cukup teman-teman cabut aja, bisa. Nanti PCB-nya yang di lampunya itu bisa teman-teman lepas bebas atau tetap terpasang, tidak masalah. Yang penting soket di sininya teman-teman cabut ya. Nanti ngambil arusnya langsung diambil ke kabel ke sini ya. Nah, begitupun untuk lampu utama. Kalau mau mematikan, nah teman-teman yang diputus lampunya adalah kabel biru garis putih ini. Nah, biru garis putih yang diputus nanti disambungkan ke saklar on off nya. Jadi seperti itu untuk keterangan saya tentang jalur di PCB lampu depan CBR 250RR dan juga CBR 150R ke 45R. Dan untuk video selanjutnya mungkin nanti saya juga akan upload tentang cara pemasangan lampu bilet ya, karena ini memang yang project saya kerjakan ini PCB-nya ini saya lepas seperti ini karena motornya memang mau dipasangkan bilet. Nah, nanti teman-teman bisa nantikan aja nanti videonya. Kalau sudah tayang nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi video. Nah, jadi saya akhiri dulu video saya kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau yang diragukan atau mau request ya untuk custom yang lain, silahkan ya tinggalkan di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk like dan juga share ya ke media sosialnya agar video ini bisa diketahui bagi teman-teman lainnya yang membutuhkan. Sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.